Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, welcome back to my channel, Kelas Mister Iman. Kembali lagi di channel kami, Kelas Mister Iman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan episode ke-11 dari mata kuliah pengantar manajemen ya. Mata kuliah pengantar manajemen. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ngambil mata kuliah pengantar manajemen bisa terbantu atau bisa dapat sedikit gambaran terkait dengan materi yang kami sajikan. Baik, disclaimer dulu teman-teman, saya bukan merupakan dosen manajemen, namun memang ini dibuat semata mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman dalam belajar, istilahnya kita belajar bersama di mata kuliah pengantar manajemen ini. Baik, di episode ke-11 ini kita akan bahas terkait dengan pendelegasian wewenang ya teman-teman. Ada dua kata, delegasi dan wewenang. Bagaimana seorang manajer itu melakukan pendelegasian wewenang yang bisa apa namanya bisa diarahkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Baik, kita mulai. Nah, rantai pemerintah ya. Garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan rantai pemerintah adalah garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan semua individu dalam organisasi dan menjelaskan jabatan orang-orang tersebut. Jadi merupakan rantai perintah ini bukan garis wewenang ya, dari semua individu di organisasi. Nah, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi apa itu? Merupakan rantai perintah yang akan menggambarkan struktur wewenang dari sebuah organisasi, di mana setiap organisasi biasanya ada yang bertugas, yang berwenang, ada yang bertanggung jawab, dan ada hal-hal yang didelegasikan. Wewenang, ya kita bahas terkait wewenang. Wewenang apa sih wewenang? Wewenang adalah hak formal dan sah yang dimiliki seorang manajer untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk meraih hasil yang dikehendaki organisasi. Sehingga wewenang merupakan hak yang dimiliki, hak formal, hak yang sah yang dimiliki oleh seorang manajer ya dalam mengambil keputusan ya. Baik. Kemudian wewenang dibedakan dengan tiga karakteristik ya. Wewenang ini dibedakan dengan tiga karakteristik. Yang pertama, wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan, bukan orang ya. Kemudian wewenang berlaku untuk bawahan dan wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Jadi wewenang itu dibedakan menjadi dengan tiga karakteristik ya. Yang pertama, wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan, bukan orang ya, dengan kaitannya dengan jabatan ya. Kemudian wewenang berlaku untuk bawahan, kemudian wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Tanggung jawab, apa sih tanggung jawab teman-teman? Ya, tanggung jawab merupakan kewajiban seorang pegawai untuk menjalankan tugas atau aktivitas yang telah diberikan ya. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang pegawai untuk menjalankan tugas atau aktivitas yang telah diberikan. Jadi seperti ini ya teman-teman gambarannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban seorang pegawai, kewajiban kita kalau misalnya kita jadi seorang pegawai di instansi, perusahaan, dan lain sebagainya, itu apa untuk menjalankan tugas atau aktivitas yang telah diberikan kepada kita. Nah, delegasi wewenang apa delegasi wewenang? Delegasi wewenang merupakan proses yang digunakan manajer untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab pada jabatan-jabatan yang lebih rendah dalam hierarki. Jadi seorang manajer biasanya ada punya hierarki jabatan atau biasa punya bawahan. Nah, dia punya kemampuan atau apa namanya power untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab ya pada jabatan-jabatan yang lebih rendah di bawahnya. Nah, 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan ya. Pertama, pendelegasi menetapkan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan ya. Pastinya pendelegasi dalam hal ini manajer menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya. Kemudian yang kedua, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas ya. Jadi pendelegasi ini melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugasnya. Kemudian yang tiga, penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, jika kita kita menerima penerimaan delegasi, maka kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Kemudian delegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang telah dicapai. Nah, manajer selaku yang memberikan delegasi, mereka menerima apa pertanggungjawaban ya dari bawahan yang didelegasikan.
Nah, alasan-alasan pendelegasian, apa sih kira-kira alasan-alasan yang dilakukan manajer dalam melakukan pendelegasian, alasannya apa sih? Nah, manajer biasanya pertama dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani sendiri setiap tugas sendiri. Jadi gini ya, manajer ini bisa atau dapat mencapai, hasil yang lebih besar ya, jadi, ketika itu didelegasikan ke orang lain, eee, dibandingkan ketika dia hanya kerja sendiri, gitu ya. Kemudian biasanya lebih efisien, lebih hemat gitu ya. Kemudian, manajer bisa lebih memusatkan tugas-tugas yang penting. Jadi kalau misalnya tugasnya teknis, manajer bisa alihkan ke bawahannya. Jadi dia fokus pada hal yang penting. Kemudian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, delegasi ini juga bisa memberikan, apa namanya, sarana bagi karyawan atau bawahan untuk belajar tanggung jawab tersebut ya. Kemudian manajer tidak selalu memiliki pengetahuan yang menentukan dalam mengambil keputusan. Jadi biasanya, manajer juga tidak memiliki pengetahuan yang, apa namanya, yang mumpuni dalam satu dan lain hal, gitu ya. Oke. Nah, kemudian berapa alasan manajer gagal melaksanakan pendelegasian? Kenapa sih kira-kira, kadang-kadang manajer itu gagal melaksanakan pendelegasian? Yang pertama mungkin ya, karena pertama manajer merasa lebih bila mereka tetap berhak kekuatan keputusan ya. Merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak kekuatan keputusan. Jadi dia merasa lebih hebat deh, dia mungkin bisa dikerjakan sendiri gitu ya. Kemudian manajer tidak bersedia menghadapi risiko bawahan yang sebenarnya salah atau gagal. Jadi biasanya juga, alasan gagal manajer tidak bersedia atau tidak bersedia menghadapi risiko ya, mungkin nanti ketika tugas ini diberikan kepada bawahan, ini salah atau gagal gitu ya. Nah, manajer tidak mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahan. Nah, biasanya, gagal melaksanakan pendelegasian karena manajer tidak punya kepercayaan terhadap kemampuan bawahan, tidak berani mengambil risiko gitu ya. Kemudian yang keempat, manajer takut bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya terancam. Nah, ini juga bisa ya. Jadi manajer ini ketika ada tugas, dia juga takut nih ketika dikasih ke bawahan, ternyata bawahan juga, melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, maka posisinya bisa-bisa terancam gitu ya. Dia merasa seperti itu. Kemudian manajer tidak punya kemampuan manajerial untuk menyelesaikan tugasnya dan biasanya juga gagal karena manajer tidak punya leadership yang baik dalam menyelesaikan tugasnya, malu, atau tidak enak dan lain sebagainya. Oke. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? Yang pertama ini ya, mungkin ada tadi manajer gagal delegasi, sekarang mengapa bawahan tidak menerima delegasi? Yang pertama mungkin dengan delegasi, bawahan merasa apa namanya, menerima tambahan tanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian bawahan lebih suka, pergi ke manajer untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. Dia lebih suka pergi ke manajernya, dia tidak berani buat sendiri ya. Nah, tambahannya merasa takut salah dalam melaksanakan wewenang barunya, dia tidak, takut untuk dikritik, kalau salah dikritik tuh dia, takut gitu ya. Maka dia tidak menerima delegasi gitu ya. Kemudian banyak orang kurang punya kepercayaan diri dan merasa tertekan bila diberi wewenang menentukan keputusan lebih besar. Jadi biasanya, yang keempat, bawahan itu kurang mempunyai kepercayaan diri. Dia tidak percaya diri bahwa dia mampu melaksanakan, delegasi tugas itu gitu ya. Oke. Nah, kemudian Lewis Allen mengumpulkan beberapa teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi. Yang pertama, tetapkan tujuan dulu ya, tujuan ditetapkan. Nah, apa tujuannya? Bawahan harus beritahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya. Jadi, beritahu dulu kepada bawahan bahwa, apa nih maksud dan pentingnya tugas ini dikasih kepada dia. Kemudian yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Bawahan harus diberi informasi dengan jelas tentang apa yang mereka harus pertanggungjawabkan dan sumber daya manusia mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Jadi harus dijelaskan juga tentang terkait dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang. Jadi bawahan itu diberi informasi, apa yang harus dipertanggungjawab terhadap, hal ini atau delegasi ini dan dia diberikan, apa namanya, sumber daya yang bisa membantu dia dalam mengerjakan hal itu juga, gitu ya. Oke. Selanjutnya, berikan motivasi kepada bawahan. Manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Jadi, manajer juga harus terus memberikan motivasi dan mendorong bahwa, bawahan dalam melakukan, delegasi tersebut, gitu ya.
Kemudian meminta penyelesaian kerja. Manajer memberikan pedoman, bantuan, dan informasi pada bawahan, sedangkan para bawahan harus melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan. Gitu ya. Jadi harus dikasih juga time-nya ya, schedule, oh ini harus selesai kapan dan lain sebagainya. Oke, kemudian memberikan latihan ya. Manajer selalu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Ya, manajer selalu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Nah, jadi manajer juga harus memberikan apa namanya pengarahan agar kerjanya dilaksanakan baik. Kemudian yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Nah, ini biasanya sistem pengawasan ya. Kemarin. Baik, ini terkait dengan koordinasi. Ya. Nah, kemudian terkait dengan koordinasi ya, di mana koordinasi ini antara manajer bawahan dalam melakukan pendelegasian harus ada namanya koordinasi, di mana koordinasi ini merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan zona terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi maksudnya bahwa ketika manajer melakukan pendekatan kepada bawahannya harus ada koordinasi yang baik ya, apa pengintegrasian atau persamaan persepsi terkait tujuan-tujuannya, kegiatan-kegiatannya, dan sebagainya untuk apa, untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi adanya komunikasi antara bawahan dan antara manajer dan bawahan. Baik, demikian teman-teman dari rekan mahasiswa semuanya untuk episode ke-11 ya terkait dengan kantor manajemen kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas kelermatian. Mohon maaf jika memang banyak kekurangan ya. Jika teman-teman punya mungkin lebih atau materi yang lebih atau ada kemampu apa namanya, ada apa namanya tambahan, silakan bisa ditambahkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Panjang umur sehat badan. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.